Di tengah meningkatnya permasalahan sampah plastik, sebagian orang memilih memulai perubahan dari kebiasaan sederhana, membawa wadah sendiri, membeli seperlunya, dan mengurangi sampah dari aktivitas sehari-hari. Bagaimana jika cara kita berbelanja bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi sampah? Oke, perkenalkan, saya Sari. Di sini saya sebagai store manager dari Toko Nol Sampah. Saya bekerja di sini itu hampir 2 tahun setengah. Toko Nol Sampah ini adalah toko kelontong curah yang dimana di sini kita menjual produk-produk secara curah atau satuan. Customer juga bisa membeli produk di toko ini secara sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Di toko ini kita menggunakan konsep zero waste karena sebenarnya Toko Nol Sampah itu sebagai media edukasi gitu ya bagi teman-teman yang dimana kadang tuh kita belanja masih menggunakan kantong plastik gitu ya. Nah, di sini Toko Nol Sampah itu sebagai media edukasi juga terhadap teman-teman yang ingin belajar untuk belanja atau mengurangi kemasan dengan belanja sesuai kebutuhan sendiri dengan menggunakan wadah sendiri itu. Yang membedakan sih sebenarnya dari sistem belanjanya sendiri sih, karena kan kalau di supermarket pada umumnya ya produk-produk itu sudah dijual secara besar atau menggunakan kemasan-kemasan saset gitu. Nah, di Toko Nol Sampah produk-produk yang dijual itu seperti bumbu atau produk-produk perlengkapan rumah tangga itu bisa dibeli secara curah atau sesuai dengan kebutuhan. Yang sering dibeli oleh pelanggan itu biasanya kebutuhan rumah tangga, karena customer di Toko Nol Sampah itu kebanyakan ibu-ibu muda yang mulai ingin menerapkan gaya hidup minim sampah gitu, seperti deterjen cair atau bumbu-bumbu gitu. Tantangan selama ini gitu yang saya pahami itu adalah kesadaran teman-teman sih yang mungkin belum sadar banget terhadap pentingnya gitu menerapkan konsep zero waste di kehidupan sehari-hari. Cara termudahnya itu adalah dengan membawa wadah sendiri atau membawa tumbler sendiri. Itu hal atau langkah kecil yang sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Kalau yang sudah pernah ke Toko Nol Sampah tentunya mereka udah paham ya, karena mereka sebagai perilaku hidup minim sampah juga kan. Tapi karena banyak orang-orang yang tidak sengaja mengunjungi toko ini gitu ya, biasanya belum paham sih kayak ini tuh toko apa sih sebenarnya gitu. Kok aneh, kok ada gramasi segala gitu-gitu. Kayak gitu sih. Oke. Biasanya kita mengenalkan dulu ya apa itu Toko Nol Sampah, terus kemudian kita menjelaskan kalau kita itu menjual produk-produk organik gitu ya, produk-produk yang bisa kembali lagi ke alam gitu. Kalau untuk perubahan perilaku tentunya ada ya, karena setiap orang yang ingin belajar gitu ya mengurangi sampah plastik itu, mereka udah mulai memperlakukan sampah itu dengan hati-hati gitu. Mereka jajan tanpa kemasan itu ya dengan menggunakan wadah gitu. Jadi mereka juga memilah gitu dari awal kalau misalnya penggunaan plastik itu sebenarnya bisa dihindari, salah satunya dengan membawa tumbler atau kantong belanja sendiri. Yang paling berkesan sih dimana pelanggan itu tetap dia konsisten gitu menjalankan gaya hidup meminimalisir sampah gitu. Caranya dengan mengompos, mereka sudah mengompos sendiri di rumah gitu. Karena kan maksudnya kebanyakan yang kita peroleh itu adalah sampah organik. Ya kita jajan-jajan kan maksudnya kalau yang makanan berat itu biasanya kembali lagi gitu ya. Kalau misalnya belanja makanan berat kan rata-rata kalau kita terlalu banyak itu mubazir gitu ya. Nah, itu sisa-sisa
makanan itu bisa dikompos gitu sama mereka sendiri, atau mereka juga misalnya terpaksa harus jajan dengan adanya plastik gitu ya. Nah, mereka udah sadar untuk memilah, membersihkan dan juga menyetor gitu sampah itu ke bank sampah. Itu sih yang berkesan karena dia juga berusaha untuk konsisten gitu. Oke. Kalau melihat sebenarnya menerapkan gaya hidup zero waste itu mudah, asalkan ada niat dan juga kesadaran diri gitu untuk kayak saya mau mulai untuk meminimalisir penggunaan sampah. Sederhananya yang tadi saya bilang, menggunakan membawa tempat sendiri, tumbler sendiri, atau misalnya susah gitu ya untuk memulainya. Paling langkah pertamanya ya itu, niatnya harus diyakinin dulu gitu. Harapannya mungkin karena kita tahu sendiri ya kalau di Indonesia ini sedang darurat sampah. Nah, kedepannya mungkin sesama manusia, sama warga negara Indonesia harus saling mengingatkan gitu, khususnya di Bandung, karena Bandung juga pernah darurat sampah di mana TPA Sarimukti itu kebakaran. Nah, dari situ kita mulai sadar gitu untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Ya caranya jangan jajan yang menghasilkan plastik yang banyak gitu sih.